Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Pengembangan Usaha Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, yang terhormat narasumber dan para peserta yang berbahagia. Selamat bergabung pada acara konsultasi dan pelatihan online Sosial Media Marketing 2021. Senin 21 Desember 2020. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki acara kali ini, mari membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan bacakan susunan acara pada pelatihan online kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah pemutaran video lagu Indonesia Raya, yang dilanjut dengan seputar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga adalah pemaparan materi dari narasumber beserta sesi tanya jawabnya. Untuk yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke poin yang kedua, yaitu pemutaran video lagu Indonesia Raya dan seputar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Baik, mari kita simak bersama videonya. Ya, ini kenapa maskernya nggak dipakai? Nggak usah lah, Bu. Cuma kesini aja kok. Lagian juga sudah nggak ada apa-apa ini. Ya ampun ya, jangan nyepelin dong. Ini loh masih banyak yang kena COVID-19. Nggak usah ribet deh. Pokoknya tinggal tunggu aja di rumah. Satu keluarga di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, seluruhnya terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Semua hal yang biasa kita lakukan sudah tidak lagi sama. Menghindar dari bahaya tak kasat mata. Memakai masker adalah perlindungan diri paling utama. Bukan panik, tapi harus waspada. Berjaga jarak, lumrah. Agar keluarga di rumah bisa menyambut bahagia. Mari menjalankan protokol di rumah agar berkegiatan di luar rumah. Keluar tetap sehat. Bapak Ibu, ini belum selesai. Sementara kehidupan kita kayak binaan sudah produktif justru dengan pandemi seperti sekarang ini.
mereka semakin termotivasi meski tetap langsung untuk belajar klinik. Mohon izin Bapak, saya angkat telepon dulu. Halo, Waalaikumsalam. Ya Bu, insya Allah kita akan terus support UKM semua. Edukasi, pelatihan akan terus kita adakan mesti perlu. Iya Mbak. Oke. Kami doakan Ibu sukses dan teman-teman UKM sehat semua. Nanti kami segera hubungi kembali Ibu. Oke Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasanya kita harus mengganti edukasi kita secara online. Konsultasi online, pelatihan manajemen online, pelatihan manajemen online, dan tingkatkan optimasi seluruh sosial media kita. Kita buat schedule untuk tiap bulan dan kapan masing-masing pelatihan itu diselenggarakan. Kita pakai aplikasi Zoom atau Google Meet dan kita sebarkan info schedule ini ke teman-teman UKM. Oke, saya setuju. Segera harus kita jalankan. Kita susun materi yang dibutuhkan, terutama untuk masa pandemi ini. Kreasi Bukris mengucapkan terima kasih kepada Klinik Kooperatif dan UKM Jatim. Saya terus bisa mengupgrade meski masa pandemi. Jaya terus UKM Jatim. Saya di sini selaku UKM kecil sangat berterima kasih telah selama masa pandemi ini saya mendapatkan wawasan dan gagasan dan pelatihan online. Alhamdulillah, meski pandemi akses terbatasi, alhamdulillah saya masih bisa menambah wawasan, menambah ilmu melalui pelatihan online yang diselenggarakan oleh BDC Klinik KUKM Provinsi Jawa Timur. Terima kasih BDC. Baik Bapak Ibu, telah kita simak bersama beberapa video yang telah kami rangkum, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber kami, yaitu dari Ibu Rinata Selvia, tenaga ahli desain sosial dan website Klinik KUKM Jatim. Kepada Ibu Rinata Selvia diperkenankan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Rinata, tenaga ahli dari Klinik KUKM Jawa Timur. Hari ini saya akan sedikit sharing tentang strategi marketing, tentang sosial media marketing untuk tahun 2021 nanti. Saya mohon izin untuk share screen sebentar.
Oke, sudah tampil ya untuk share screen-nya. Jadi untuk akhir tahun ini, kita kan seharusnya sudah menyiapkan strategi untuk tahun depan ya, khususnya ada di sosial media kita. Saat ini semua lini bisnis itu secara garis besar memanfaatkan sosial media marketing untuk strategi pemasarannya mereka. Jadi sosial media marketing itu bukanlah seperti yang kita ketahui kita menggunakan Facebook setiap hari, terus kemudian kita menggunakan Instagram sehari-hari, menggunakan WhatsApp setiap hari. Jadi bukan itu. Ketika kita tahu pemanfaatan sosial media itu dengan sebaik mungkin, maka juga nantinya akan mendorong untuk pengembangan bisnis kita. Jadi bahkan mereka yang kadang kan keberhasilan itu dinilai dari ketika konten mereka sudah viral gitu ya. Tapi mereka juga ada yang sudah menetapkan goal, mereka tidak perlu menjadi viral, tapi mereka cukup mendapatkan engagement sekian banyak, cukup mendapatkan awareness sekian banyak. Atau mereka juga sudah mendapatkan konversi sekian banyak. Jadi untuk mencapai goals itu kan berbeda-beda. Jadi setiap lini bisnis itu juga akan menentukan goals-nya itu masing-masing. Nah, karena ada perbedaan pendapat karena ketika sosial media marketing dengan penggunaan sosial media itu, kita harusnya tahu sebetulnya sosial media marketing itu apa sih. Nah, di sini sosial media marketing ini adalah tahapan atau proses dalam menggunakan platform sosial media secara strategis untuk menghasilkan dampak yang berarti dan terarah untuk bisnis kita. Nah, untuk penilaiannya kita bisa menentukan key indikatornya. Key indikatornya itu tadi saya sempat bilang kita bisa menentukannya dari awareness-nya, pencapaian awareness yang ketika produk kita belum dikenal oleh orang banyak. Kemudian kita bisa menentukan dari segi konversinya. Nah, ketika kita sudah menentukan goals-nya dan lalu kita menetapkan strategi-strateginya, nanti kita akhirnya dapat mengevaluasi strategi-strategi itu sendiri untuk meningkatkan kemampuan, untuk meningkatkan pengembangan strategi sosial medianya kita nanti seperti apa dan mau diarahkan kemana. Jadi kita itu seharusnya tidak menggunakan sosial media karena sosial media itu keren atau sedang tren. Kan kita ketahui sekarang ini TikTok sangat banyak dibicarakan oleh orang-orang ya, dan banyak juga lini bisnis yang mulai mengarah ke sana. Nah, tapi justru kita itu harus menggunakan platform sosial media itu karena maksudnya dia ini adalah sosial media itu adalah tempat yang strategis yang dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, terkadang kan ada nih bisnis yang tidak berhasil di suatu sosial media. Karena apa? Nah, karena dia tidak memiliki strategi sosial media marketing yang tepat untuk bisnisnya. Nah, ketika kita melihat suatu lini bisnis di platform tertentu, biasanya kan kita mencari waktu yang tepat untuk kita posting di sana. Kemudian kita kita tujuannya adalah memiliki followers yang banyak. Itu dijadikan sebagai metrik. Atau juga kita memposting secara bersamaan antara gambar, kemudian di sana ada teksnya, ada hashtagnya, kemudian ada linknya juga. Nah, padahal kan tidak semua platform itu menggunakan hashtag seperti di platform WhatsApp. Kan di situ kita tidak perlu menggunakan hashtag. Jadi kita di sini harus menyesuaikan konten kita dan pada platform media yang mana. Nah, selanjutnya untuk membuat strategi sosial media marketing itu kita dapat mengikuti kerangka kerja strategi sosial media marketing yang sederhana seperti ini. Yang pertama itu kita harus melakukan 3 komponen utama, yaitu monitoring, engagement,
dan conversion. Monitoring di sini maksudnya kita itu harus memantau aktivitas pelanggan kita, sejauh apa mereka berinteraksi kepada kita, karena tidak menutup kemungkinan itu mereka akan berbicara tentang seberapa besar mereka menyukai produk kita. Kemudian jika ada pelanggan potensial yang kita kan belum tahu mereka ini siapa, dan mereka nantinya juga pasti akan memiliki pertanyaan seperti tentang layanan apa yang ada di kita, manfaat produk kita apa. Jadi kita juga harus menyiapkan seperti template Q&A-nya di situ. Kalau di WhatsApp kan sudah ada, di WhatsApp bisnis kan sudah ada pembalasan pesan secara otomatis, itu kita juga bisa manfaatkan fitur tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita kan juga ada pelanggan yang memiliki beberapa keluhan atau mereka membutuhkan feedback secara sederhana dari kita. Feedback secara sederhana ini bisa dimaksudkan seperti mereka minta saran, sebaiknya kalau saya punya kondisi seperti ini, saya baiknya memakai produk yang apa, atau saya kebutuhannya ini, jadi saya harus pakai produk yang mana, seperti itu. Jadi hal-hal kecil seperti ini itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Nah, lalu untuk komponen selanjutnya, ini adalah engagement. Saat kita menggunakan platform sosial media, jadi di sana kita menggunakan, jadi di sana kita itu akan membangun audiens dengan berbagai konten yang menarik dan relevan. Nah, konten menarik dan relevan ini bagaimana? Nah, konten yang menarik dan relevan ini kita harus sesuaikan dengan target persona kita, karena kita yang tahu produk kita itu sebetulnya untuk siapa, dan kita harus menciptakan konten itu untuk mereka. Jadi istilahnya kalau kita tidak mengenal audiens kita atau tidak mengenal target persona kita dengan baik, maka konten-konten yang sudah kita buat itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Jadi bukan di sini, jadi bukan berarti kita harus terus-menerus menginformasikan betapa hebatnya produk kita. Jadi kita bisa memadupadankan antara informasi produk itu dengan seperti memadupadankan antara value produk kita dengan kebutuhan mereka, ataupun untuk kebutuhan aktivitas mereka sehari-hari. Jadi kita tidak melulu membombardir, saya ini loh ada produk ini, keunggulannya ini. Jadi kita istilahnya itu tidak hard selling di situ. Karena kalau dilihat dari sifat pengguna sosial media sekarang ini kan, kalau selalu diberikan informasi produk kita secara terus-menerus kan pastinya mereka juga akan bosan dan akhirnya akan meninggalkan kita karena mereka terlalu dipaksa untuk mengkonsumsi promosi produk kita. Nah, ketika kita menyisipkan informasi yang cocok buat mereka, maksudnya yang sesuai dengan mereka, mereka akan tetap akan mengikuti kita, dan di situ saatnya kita memasukkan informasi promo kita atau memasukkan informasi produk kita. Ya tidak sering, tapi kita adakan seperti kita buat seperti kalender marketing, kalender posting seperti itu. Jadi di sana kita ada informasi kapan yang harus diposting, kemudian ada tips and triknya kapan harus kita posting, kapan kita harus mengeluarkan informasi promo, seperti itu. Nah, kemudian karena tujuan engagement di sini adalah supaya pengikut kita ini akan membagikan konten yang akan disukai dan mereka juga menginginkan hal itu dikonsumsi oleh orang lain. Makanya kita harus membuat konten yang relevan dan menarik untuk mereka. Untuk komponen terakhirnya di sini adalah conversion. Sosial media ini kan merupakan sarana yang bagus untuk membangun audiens, tetapi juga dia memiliki batasan antara bisnis kita dan follower atau pengguna sosial media itu sendiri. Karena kan data followers itu akan tetap menjadi milik platform yang kita gunakan tadi. Jadi seperti pengguna Instagram, kita kan hanya mengetahui
dari bioprofilnya mereka dan dari kebiasaannya mereka posting itu seperti apa. Kita tidak memiliki informasi yang lebih detail mengenai pengguna tersebut seperti nomor teleponnya, kemudian ada emailnya atau kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, padahal database itu kita sangat perlukan untuk menentukan target market itu sesuai atau tidak dengan kita. Nah, selanjutnya untuk mengubah social audience ini untuk menjadi conversion, kita mengarahkan mereka ke menjadi pengunjung situs web atau sejenisnya. Kalau di bio Instagram kita kan biasa ada link websitenya. Nah, kita bisa arahkan mereka ke sana. Tujuannya untuk menjadikan mereka ini sebagai pelanggan kita dan kita memiliki data mereka. Nah, itu kan nanti database itu bisa kita olah dan kita kembangkan untuk retarget market kita. Jadi kalau misalkan kita nanti ada produk baru, kita bisa menggunakan database yang sudah ada di kita. Jadi kita tidak hanya semata-mata memiliki username-nya saja ataupun hanya memiliki emailnya saja, tapi kita bisa intens dengan mereka untuk menawarkan produk, untuk memberitahukan produk yang baru yang kita miliki. Nah, untuk conversion ini dapat terjadi melalui direct conversion ataupun indirect conversion. Kalau direct conversion ini adalah salah satu strategi sosial media marketing yang dilakukan dengan cara langsung meminta follower untuk untuk melakukan tindakan yang mengubah mereka menjadi pelanggan kita. Contohnya itu kita arahkan mereka bertransaksi pada link yang kita sematkan pada bio Instagram atau mereka bertransaksi di link yang kita berikan pada teks broadcast WhatsApp kita. Nah, link tersebut kan dapat diarahkan ke website kita ataupun langsung ke kita. Jadi kita di situ mempunyai database dari pelanggan. Nah, kalau indirect conversion ini kita membuat social audience itu mengunjungi situs kita. Maksud situs di sini ini bisa sebuah website atau landing page ataupun langsung ke kontak kita. Jadi kalau indirect ini kan kita membuat mereka langsung mengunjungi situs tanpa harus meminta langsung. Kalau yang direct tadi itu kan kita meminta langsung. Contohnya gini, yuk transaksi melalui admin kita, admin WhatsApp kita, nanti bisa mendapatkan potongan harga. Itu kan kita meminta mereka langsung bertransaksi. Nah, kalau indirect ini kita tanpa meminta mereka membeli atau mengirimkan informasi kontak. Biasanya indirect ini terjadi kalau kita mengiklankan suatu konten. Karena kan mereka tidak langsung akan mengunjungi situs kita. Kemudian ketika mereka tertarik, mereka akan mengisi data-datanya dan itu sebagai database kita. Nah, kalau misalkan mereka itu belum tertarik, kalau mereka belum tertarik, jadi mereka itu sebagai database cadangan kita gitu nantinya. Kalau kita beriklan kembali, mereka akan bisa menerima iklan kita lagi karena dianggap potensial. Jadi kalau kita beriklan di Facebook atau Instagram ataupun Google Ads, kadang kan kita membuka suatu website, misalkan kita buka detik.com gitu ya, itu kan ada iklan suatu produk, misalkan iklan parfum di situ. Nah, dari iklan parfum itu ketika kita sudah melihat dan kita sebagai pengunjung, ya maksudnya di sini kita sebagai pengunjung sudah melihat dan kita mengunjungi, nah tetapi kita belum tertarik nih pada saat itu, kita kan akan kembali lagi, kita akan menutup website itu. Nah, ketika si pemilik website itu ada promo lagi, itu iklannya itu bisa diarahkan lagi ke kita. Jadi itu sebagai database cadangannya mereka. Pelanggan itu tadi yang tidak jadi membeli ketika mendapatkan tawaran
tawaran yang lebih bagus, nanti kan ada potensi untuk membeli. Jadi itu sebagai cadangan database yang diolah oleh pihak ketiga. Maksudnya pihak ketiga di sini adalah pengiklan yang kita gunakan tadi, bisa Facebook, bisa Google Ads. Nah, kita kembali. Oke, selanjutnya kita untuk kerangka selanjutnya kita memilih platform yang tepat untuk berpartisipasi dan kita harus mempelajari cara kerja setiap platform itu. Karena kan setiap platform memiliki strategi dan fungsional yang berbeda. Seperti kita ketahui, kalau Instagram kita kan lebih menonjolkan image tampilan visual. Kalau tampilan visual yang lebih ke foto, video, dan caption ya kalau di Instagram. Kalau di TikTok kan kita lebih berinteraksi dengan video. Jadi hal apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum memilih platform itu? Pertama, kita harus mengetahui target persona yang akan berpartisipasi dalam platform itu. Jadi kalau misalkan target persona kita memang berpartisipasi di platform tersebut, kita bisa menggunakan platform itu. Tetapi kalau target persona kita memang tidak ada di sana, lantas siapa yang akan kita sasar orang-orang yang di sana? Jadi kan nanti jadi sporadis dan kita tidak fokus terhadap target persona kita. Nah, yang kedua, kita harus mengetahui apa peranan kita untuk bermain di platform tersebut. Apakah untuk meningkatkan atau untuk meningkatkan engagement juga, atau bahkan kita platform kita. Dan yang ketiga, ini kita harus mengetahui jenis konten apa yang dikonsumsi pengguna dan bagaimana mereka mengkonsumsinya. Kalau pada pembahasan yang sebelum-sebelumnya mengenai, saya pernah membahas konten marketing ya kalau nggak salah. Itu di sana kan ada jenis konten untuk pengenalan atau untuk branding atau untuk konten pembelian, dan itu beda-beda untuk jenis kontennya, dan untuk tipe konten yang digunakan juga berbeda, bisa cukup dengan gambar saja atau cukup dengan review produk atau video review, atau bisa dengan yang carousel, yaitu dia memiliki konten yang lebih detail di situ, memiliki informasi yang lebih detail. Nah, karena jenis perilaku konsumsi pada setiap platform itu berbeda, yaitu kan ada yang aktif dan ada yang pasif. Nah, platform ini memiliki jenis perilaku konsumsi aktif itu maksudnya gini, ketika pengguna di platform tersebut itu sudah memiliki niat atau interest tertentu. Jadi ketika kita menggunakan platform seperti kita menggunakan YouTube misalkan, kita sudah tahu kita akan mencari apa di sana, dan ketika kita mencari sudah ada konten-konten yang memang ditujukan sesuai dengan pencarian kita. Nah, kalau platform yang memiliki jenis perilaku konsumsi pasif, ini berarti penggunanya tidak memiliki niat tertentu. Jadi mereka itu sekedar menggunakan platform tersebut atau untuk kegiatan browsing. Nah, contohnya, ini kita ambil contoh di sini, ada platform Facebook dan Instagram. Nah, kalau pada platform Facebook, perilaku konsumsi yang ada di sana itu cenderung pasif. Jadi kita bisa menyiasatinya dengan menggunakan storytelling, dengan menggunakan konten storytelling, kemudian konten yang mengarahkan ke konversi, lalu kita harus monitoring dan meningkatkan engagement di sana supaya mereka menjadi pengguna yang aktif. Nah, bentuknya itu bisa berupa apa? Bisa berupa video atau gambar atau live ataupun story.
Sedangkan kuantitas postingnya itu bisa 3-5 kali dalam seminggu. Nah, sedangkan untuk Instagram di sini berbeda lagi karena perilaku konsumsi yang ada di sana itu adalah aktif dan pasif. Jadi untuk menyiasatinya kita itu bisa menggunakan konten yang mengangkat storytelling dan konten yang isinya pemberitahuan, bisa informasi, tips ataupun promo. Jadi lebih kita mengedukasi mereka kalau di Instagram ini. Untuk bentukan konten itu bisa berupa video, gambar, live Instagram ataupun story Instagram. Sedangkan kuantitasnya di sini disarankan setiap hari untuk dapat menjangkau perilaku keseluruhan pengguna di sana. Karena kan dia ada pengguna aktif dan pengguna pasif. Jadi pengguna aktif itu bisa tetap up to date dengan kita dan pengguna pasif juga bisa tetap up to date dengan kita. Nah, kemudian kerangka strategi sosial media marketing yang terakhir, kita membuat konten untuk mendorong engagement dan action. Untuk membuat konten yang sesuai, sebelumnya kita harus menciptakan target persona produk kita. Kemudian kita memilih jenis konten, dan yang terakhir kita mendistribusikan konten tersebut. Karena kan kalau tidak didistribusikan, konten yang sudah kita buat dan kita rencanakan itu kan menjadi sia-sia karena tidak sampai ke audiens kita dengan baik. Nah, sedangkan metode distribusi konten ini ada 3, yaitu ada on distribution, paid distribution, dan earned distribution. Untuk own distribution ini kita sendiri yang mendistribusikan kepada followers atau audiens kita yang ada. Jadi kita mendistribusikan kepada followers kita. Di sini pengaruh jumlah followers memang berpengaruh, tapi itu bukan menjadikannya sebuah metrik pengukuran, karena kita bisa mengiklankan konten kita yang bisa dijangkau dengan orang lain, yaitu melalui paid distribution. Kalau melalui paid distribution, pastinya kita membayar untuk menampilkan konten itu kepada target audience. Nah, yang terakhir, ini adalah ada earned distribution. Kalau untuk yang earned distribution ini bisa dilakukan dengan membuat orang lain membagikan konten kita itu secara cuma-cuma. Jadi kita tidak perlu membayar mereka, dan mereka secara sukarela akan membagikan konten kita ke pengguna lainnya ataupun ke orang-orang terdekatnya mereka. Jadi kalau yang earned distribution ini bisa dijadikan seperti WOM ya, word of mouth. Jadi itu kita bisa memanfaatkan mereka. Nah, makanya di sini langkah yang bisa kita ambil, kan istilahnya yang earned distribution ini adalah langkah yang efektif dan paling murah. Karena kita dapat menjangkau orang yang lebih banyak dan kita tidak mengeluarkan biaya yang lebih. Nah, untuk supaya menjadikan earned distribution ini, langkahnya kita adalah kita dapat membuat konten itu disukai oleh mereka dulu. Jadi kan ketika kita sudah mengetahui target persona kita pastinya tahu konten apa yang mereka sukai. Entah itu misalkan target personanya itu adalah mereka yang suka dengan tampilan makanan. Jadi kita bisa membahas tampilan makanan yang baik itu seperti apa, yang cara menggarnis makanan yang baik itu seperti apa. Seperti itu. Kemudian
langkah yang tadi sebentar. Ketika mereka sudah membagikan konten kita secara sukarela, yaitu konten-konten kita yang sudah konten-konten kita yang disukai oleh mereka, mereka akan membagikannya secara sukarela karena mereka juga akan menginginkan orang lain itu tahu kalau dia suka dengan konten ini. Nah, jadi konten kita itu harus relevan dan memang ditujukan untuk target persona kita supaya goals-goals yang kita tentukan tadi bisa tercapai dengan baik di sana. Nah, ini yang slide terakhir. Ini ada prediksi tentang tren sosial media tahun depan. Beberapa di antaranya itu adalah sosial media sebagai penghubung pengalaman pelanggan baru. Jadi kita bisa menjangkau pelanggan baru di situ. Beberapa antara pelanggan baru dan brand kita itu kalau sebelumnya mereka belum mengetahui brand kita bisa menggunakan jangkauan untuk jangkauan yang dari Facebook atau Instagram itu untuk menjangkau mereka yang belum mengetahui produk kita. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita ini yang poin kedua ini brand kita nantinya akan menemukan tempat yang sesuai di hati pelanggan. Jadi secara tidak langsung yang penting kita itu jadi intinya kita itu sudah mengetahui target persona kita itu siapa, kontennya yang harus kita distribusikan ke mereka itu bentuknya seperti apa dan isinya apa. Nah, ketika konten-konten tersebut sudah cocok di mereka, itu kan pasti konten kita itu ada di hatinya mereka. Istilahnya itu konten kita akan diingat dalam suatu waktu di ingatan mereka. Jadi posisi produk kita itu sudah ada di diri pelanggan itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, itu kita dapat memanfaatkan sosial media lain yang sesuai dengan target persona. Kemudian kita dapat menggunakan konten yang dapat disebarluaskan oleh follower sebagai alternatif pengganti biaya iklan. Karena kan kita ketahui biaya iklan itu lumayan mahal ya. Tapi mahal tidaknya suatu iklan itu tergantung dengan capaian yang kita dapatkan nantinya. Jadi ketika kita istilahnya kita beriklan dengan nominal 3.000 per klik dan itu dia mendapatkan 1.000 klik, otomatis pengeluaran yang kita keluarkan kan sekitar 3 juta. Nah, pengeluaran 3 juta itu akan istilahnya tidak ada artinya ketika konversi penjualan ke kita itu lebih banyak. Karena kan kita beriklan untuk menjadikan mereka itu sebagai pelanggan yang konversi ke kita. Jadi yang benar-benar pelanggan yang sudah hot ya. Bisa dikatakan mahal ya karena memang kita mengeluarkan uang segitu dan tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang menjadi poin-poin yang dikatakan iklan itu mahal. Jadi sebetulnya kalau kita tahu targetnya siapa, jenis kontennya seperti apa, kita bisa mendistribusikannya secara organik ataupun berbayar. Nah, kalau organik kan kita bisa memanfaatkan internal fungsional yang ada di platform itu, misalkan kan ada optimasi PO, kemudian optimasi hashtag atau caption, kemudian kita bisa mengoptimasikan melalui link. Kalau berbayar kan kita harus mengetahui lokasinya di mana, targetnya siapa, kemudian rentang usianya yang kita sasar itu berapa, lalu ada juga kebiasaan mereka itu apa, atau kebiasaan mereka itu mengkonsumsi apa.
dia suka belanja online kah atau suka berolahraga kah. Jadi kalau untuk kita beriklan itu sasarannya memang lebih spesifik karena kita memang menuju ke orang-orang yang lebih yang telah memiliki interest kepada produk kita. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menggunakan konten ya ini tadi kan sudah yang kita bisa menggunakan konten yang bisa disebarluaskan oleh follower. Kemudian kita juga bisa menggunakan review dari customer untuk meningkatkan kepercayaan. Biasanya ini digunakan untuk orang-orang yang baru menuju ke online. Nah, itu kumpulkan itu reviewnya dari orang-orang, bisa bentuk screenshot, bisa bentuk video yang mereka kirimkan. Nah, itu bisa kita upload sebagai kontennya kita. Atau bisa kita highlight aja di story Instagram gitu ya. Kemudian karena kan kalau orang-orang yang baru mengenal produk kita, pastinya mereka akan mencari lebih detail informasi tentang produk kita, entah itu detail produknya sendiri ataupun review dari customer. Jadi ketika mereka sudah tahu, oh ternyata produk kita ini bisa dipercaya dan kualitasnya memang bagus, barulah mereka akan melakukan tindakan lebih lanjut kepada produk kita, entah itu bisa menghubungi kita secara langsung atau bisa mengunjungi situs web kita atau mengunjungi situs marketplace kita. Nah, karena kan di sini setiap platform itu memiliki ketentuan masing-masing dan mereka juga mengadakan update secara berkala. Jadi kita diharuskan untuk meninjau hal-hal tersebut untuk menetapkan strategi lanjutannya. Nah, kalau contohnya ini seperti penggunaan hashtag di Instagram. Penggunaan hashtag ini kan sekarang sudah mulai menurun ya di Instagram, karena Instagram sendiri ini mulai mengembangkan pencarian secara organik seperti sistemnya Google. Jadi Instagram ini akan mencari kata kunci yang sesuai dalam detail konten kita nantinya. Dari sini kan kita sudah tahu nih langkah apa yang harus diambil supaya kita dapat tetap mengoptimalkan penggunaan suatu platform. Nah, contohnya tadi kan di Instagram. Kalau di Instagram hashtagnya sudah mulai turun dan dia sudah mulai mengembangkan pencarian secara organik. Kita bisa menggunakan ini jenis kita bisa menggunakan optimasi di bio kita, di bio Instagram kita. Contohnya itu saya bisa menempatkan jenis produk kita di sana. Misalkan kita jualan mereknya itu kopi KW gitu ya. Kopi KW, dia adalah kopi Robusta. Nah, kita bisa menambahkan yang paling atas itu deskripsinya. Itu mencari kata kunci kopi Robusta, secara tidak langsung kita akan ada potensi untuk direkomendasikan oleh Instagram. Nah, dari situ kita juga bisa mengembangkan caption, detail caption kita. Jadi ketika kita menggunakan caption kan kadang ada nih yang malas, menggunakan caption. Pokoknya saya upload aja nih fotonya ini. Nah, karena Instagram sekarang sudah mulai mengembangkan pencarian secara organik, sebaiknya pemberian detail di caption itu juga diberikan secara lengkap. Jadi kita bisa memberikan caption, misalkan kita upload foto resep gitu ya, foto resep, kita berikan di situ captionnya resep masakan yang mudah, misalkan resep membuat sup buntut yang mudah dengan menggunakan kecap apa gitu. Nah, kecapnya itu kan produk kita. Nah, dari situ nanti ketika kita sebagai pelanggan mencari resep sup buntut,
itu bisa direkomendasikan di Instagram. Nanti ada beberapa postingan yang memang ditampilkan oleh Instagram yang relevan dengan pencarian kita. Nah, jadi dari sini, dari prediksi tren sosial media ini, sebaiknya kita memang menggunakan platform sosial media yang sesuai dengan kita, dan kita ketika sudah terjun di sana, kita harus benar-benar meng-sosial media itu. Jadi tidak kita hanya berada di sosial media itu, tapi kita juga memiliki sosial media tersebut. Mungkin dari ini kan slide terakhir. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Saya coba buka chatnya dulu. Ini dari Pak Eko ya, Pak Eko Susanto. Ketika bagi kita UKM dalam pemasaran menggunakan platform marketplace apa platform media sosial, karena mencari follower butuh waktu yang lama, sedangkan produksi kita perlu cepat dapat income. Nah, untuk sosial media atau marketplace, jadi di sini sosial media itu sebetulnya untuk membangun awareness produk kita. Ini ada di materi yang sebelumnya. Saya buka kembali materi sebelumnya ya. Ini ada di social media digital marketing roadmap. Nah, di sini alasan pemasaran merek dagang memanfaatkan sosial media itu adalah untuk meningkatkan kesadaran merek dan kemudian menarik konsumen. Jadi ketika memang untuk membangun kesadaran merek itu butuh waktu yang agak lama. Tetapi ketika kita bisa menyasar penggunanya secara tepat, itu akan secara otomatis ke penjualan kita, Pak. Jadi, ataupun di sosial media itu sebetulnya sama saja. Kalau di sosial media kita membangun awareness-nya, lalu kita bisa, mereka sudah cocok dengan konten dan produk kita bisa arahkan ke penjualan. Entah itu bisa melalui marketplace atau melalui website sendiri. Nah, di marketplace, di sana kan persaingannya terlalu ketat. Karena ada persaingan harga, banyak sekali produk yang mirip dengan kita. Nah, makanya dari situ kita mengarahkan, kita membangun awareness kesadaran merek itu di sosial media dulu. Memang banyak yang bilang, saya sudah mulai membangun awareness-nya di sosial media, tapi sampai sekarang belum ada hasil gitu ya. Itu kita bisa mengevaluasinya. Pertama, kita kan memang kita bisa menciptakan konten untuk kesadaran merek itu, kita membuat target persona. Nah, kita membuat target persona di sini. Ini yang Pak Eko sepertinya minggu lalu juga ikut yang materi ini ya. Ketika target personanya ini sudah sesuai dan sudah lengkap, kita benar-benar memahami mereka. Jadi kita bisa mendistribusikan konten itu dengan tepat dan sesuai sasaran gitu. Nah, menciptakan target persona customer ini bisa dilihat dari sini. Cara membuatnya bisa dari kita harus mengetahui kebiasaannya mereka apa, kemudian poin utama yang menjadi prioritas mereka itu apa, kemudian kan kadang ada mereka tidak jadi membeli karena ternyata ini saya berpikir ini mahal karena
bahan yang diberikan tidak sesuai. Maksudnya antara harga dengan bahan yang didapatkan itu tidak sesuai dengan keinginannya dia. Itu bisa dikatakan mahal dan akhirnya si customer itu mundur. Nah, ketika kita sudah menentukan target personanya itu dengan detail, sedetail mungkin, maka hal-hal yang seperti itu kita bisa hindari. Seperti itu, Pak Eko. Dari Pak agar produk kita mudah diminati dan mendapatkan order banyak. Nah, ini kasusnya seperti yang hampir mirip dengan pertanyaan Pak Eko tadi. Jadi kita harus mengetahui target persona kita itu siapa, kemudian kita bisa membuat konten yang sesuai dengan mereka. Jadi kan kalau nasi kita itu ada di makanan, misalkan ada di makanan, kita bisa memberikan konten-konten edukasi tentang value produk kita. Kalau misalkan yang dia butuhkan adalah makanan organik, kita bisa mengangkat poin-poin organik yang ada di produk kita. Nah, nanti suatu saat dia kan sudah mengikuti beberapa konten kita sebelumnya. Nah, dari situ kita berikan informasi kalau kita ada produk yang organik ini dan ternyata itu sesuai dengan kebutuhannya dia, itu tidak langsung dia akan terjadi konversi. Dia akan melakukan konversi secara sendiri dengan sendirinya. Nah, untuk mendapatkan order yang kan di sini, karena di sini dijelaskan customer journey map, perjalanan seorang customer untuk memutuskan membeli itu dia melewati banyak tahapan. Nah, kalau dari tahapan-tahapan ini kita bisa melewati, seperti ada di tahapan si kita sebagai pengenalan dan dia akhirnya, oke, saya kenal dengan produk Bapak. Kemudian dia akan memasuki tahapan think. Dia akan berpikir, kalau saya sudah mengenal produk Bapak, harganya sesuai atau enggak dengan saya. Kalau misalkan sesuai dan fungsinya sesuai, maka saya akan berpikir untuk membeli. Nah, kemudian dia akan melakukan tindakan didu. Untuk melakukan tindakan didu ini, dia sudah bisa dibilang memasuki tahapan konversi. Untuk memasuki tahapan dikonversi, berarti dia kan sudah 80% lah istilahnya untuk membeli produk kita. Nah, untuk membeli produk kita, dia itu bisa memikirkan kembali cara pembayarannya itu seperti apa. Kalau misalkan cocok, ya akhirnya dia beli. Nah, ketika kita sudah mempunyai customer yang pernah beli di kita, nah itu sebaiknya kita maintain dengan baik. Karena di sini point care ini adalah sangat penting untuk jadinya penjualan lagi. Jadi kita bisa memberikan point care ini seperti loyalty program untuk orang-orang yang sudah membeli, bisa dengan Ibu nanti kalau Ibu kan ini sudah beli, nanti kalau bulan depan Ibu ajak temennya buat beli, nanti Ibu dapat potongan misalkan berapa persen, atau Ibu mendapatkan gratis ongkir, itu bisa dimanfaatkan. Nah, kalau kita sudah maintenance customer kita dengan baik, otomatis si customer itu tadi yang sudah suka dengan produk kita akan secara sukarelawan membagikan konten kita, akan mengajak orang-orang lainnya untuk akan turut mengkonsumsi produk kita. Jadi istilahnya word of mouth itu tadi berjalan di situ. Seperti itu, Pak Ari. Nah, dari Bu Diana, bagaimana cara mensiasati perang harga dan perang ongkir? Karena kan kendala sebagai pedagang makanan
biasa terkendala di harga dan ongkir. Kalau untuk Budiana ini maksudnya lebih ke Gojek gitu ya Bu? Lebih ke GoFood atau GrabFood gitu ya maksudnya? Atau dia makanan yang bisa dibeli di misalkan langsung ke online sosial medianya atau di marketplace-nya, ini maksudnya bagaimana? Jadi karena saya tadi kan sempat bahas kalau setiap platform itu memiliki fungsionalnya masing-masing. Nah, kalau kita mensiasati perang harga, kalau memang di marketplace-nya itu kita tidak bisa mendapatkan, maksudnya range harga kita itu sudah mentok di situ dan tidak bisa mengikuti harga pasaran lainnya yang lebih rendah. Nah, kita bisa tambahkan kita bisa menambahkan value. Kenapa harga kita itu lebih mahal dari mereka. Nah, kalau perang ongkir itu kan memang kalau di marketplace mereka dapat subsidi, tapi kita juga harus menaikkan kalau nggak salah 2,5%-nya ya untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan dari marketplace itu. Nah, ketika Ibu sudah membuat istilahnya perencanaan harga, nah dari perencanaan harga itu kan biasanya ada untuk cost rasionya berapa persen, kemudian untuk profitnya, take profitnya kita berapa persen. Nah, itu bisa dimasukkan perintilan-perintilan untuk biaya pemasaran di situ. Jadi, kalau saya pernah buat istilahnya HPP itu ya, ada HPP itu, saya mencoba mencari bahan produksi yang paling murah, kemudian dari situ baru saya tambahkan untuk cost rasio lainnya dan take profitnya. Nah, setelah itu kan ketemu tuh harga jualnya. Nah, kalau dari harga jualnya itu setelah kita pasang di marketplace harga kita memang masih ketinggian, kita bisa tambahkan additional value-nya. Misalkan nih, kita bisa tambahkan dia kalau misalkan ada pengiriman makanan gitu ya, itu bisa kita tambahkan kemasan yang memang unik dari biasanya. Kan kalau biasanya makanan itu pakai plastik, pakai kertas pakai plastik atau box biasa ya. Nah, dari situ kita bisa kita bisa membuat produk yang unik, kita bisa mengangkat USP kita yang lain di situ. Nah, kalau untuk kalau biasanya pembeli di marketplace sering meminta gratis ongkir, nah kita kan kalau di Shopee kita kan ada star seller ya, itu bisa gratis ongkir, bisa dapat gratis ongkir. Nah, itu kita juga dikenakan biaya 2,5% lagi. Kalau kita tambahkan biaya-biaya lain itu masih nututi dan kita mendapatkan fasilitas gratis ongkir dari marketplace, ya kita memang harus menambahkan itu supaya customer akhirnya membeli. Nah, kalau mereka membeli gara-gara di ongkos, itu bisa disiasati dengan memiliki web sendiri. Jadi dia memang diarahkan ke website kita pribadi dan di situ kita berikan potongan ongkir. Potongan ongkir itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari cost ratio yang kita sudah susun di HPP tadi. Misalkan nih, dia cuma mendapatkan potongan ongkir 5% atau 5.000. Meskipun itu tidak banyak, tetapi ketika customer diberikan fasilitas yang lebih, dia akan merasa, oh ternyata saya di sini juga ada gratis ongkirnya, tanpa dia harus melihat produk-produk lain yang seperti di marketplace. Kalau di marketplace kan itu bisa dikatakan perang harga karena banyak sekali harga yang tertera dengan jenis produk yang sama. Padahal untuk kualitas produknya itu kita belum tahu sama atau tidak. Bahkan ada yang beda 1.000 perak itu dibelani beli yang lebih murah ya. Tapi ternyata produknya itu tidak sesuai harapan. Pastinya kan dia akan memberikan nilai yang buruk di marketplace dan itu lebih
istilahnya itu lebih bahaya di situ, karena di marketplace review dari konsumen itu lebih dijadikan concern ya di sana. Nah, kalau untuk apakah perlu ditambahkan pada harga produk, maksudnya ini mungkin yang di HPP itu ya Bu ya. Jadi ketika kita menentukan HPP suatu produk, di situ kita perlu menambahkan cost ratio-nya. Misalkan biasanya itu cost ratio sebesar 30% kalau saya biasa buat ya. Itu di luar profit yang didapatkan, karena cost ratio itu bisa jadi bentukannya seperti untuk promosi kita, untuk memberikan diskon kepada mereka, untuk memberikan fasilitas loyalty program kepada mereka, atau kita bisa berikan kayak sejenis apa itu kayak kotak box yang istilahnya kotak box yang di luar dugaan mereka. Jadi ketika dia membeli ini ternyata kita kasih bonusan yang lain. Nah, otomatis itu feelingnya customer di sini dia akan lebih naik menjadi happy, yang sebelumnya dia biasa aja kan, paling order makanan ini datangnya nanti seperti itu gitu ya. Nah, tetapi ketika sudah datang ternyata dia mendapatkan lebih, otomatis dia di sini ketika menerima produk di sini dia feelings-nya itu lebih naik, dan itu akan memberikan review yang positif kembali ke kita, dan secara tidak langsung nanti dia akan membagikan informasi produk kita kepada orang lain. Kan dia bisa mengirim reviewnya atau dia bisa mengirimkan story setelah menerima paketnya itu gitu. Misalnya kita sudah, ini dari Pak Ari ya. Oh ya, untuk Bu siapa ini tadi? Untuk Bu Diana, ini saya lanjut ke pertanyaannya Pak Ari. Misalnya kita sudah maksimal memanfaatkan diskon, gratis ongkir, tapi masih tetap sepi order. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, kalau saya pribadi untuk mengatasi hal-hal seperti ini kita kan sudah mencoba promosi secara organik. Yaitu kita berusaha memaksimalkan potensi produk kita ya di sini. Untuk selanjutnya kita coba pakai yang berbayar, maksudnya beriklan di sini, karena untuk beriklan kan targetnya lebih spesifik, tapi itu tadi untuk biayanya memang lebih besar. Seperti kalau di marketplace itu kan kita bisa beriklan juga, dan biayanya dihitung per klik berapa ya, 500 apa 1.500 gitu ya per klik ya. Nah, itu kita masukkan di situ, otomatis produk kita ada di tampilan atas kan, dan itu memperbesar kemungkinan orang mengetahui produk kita lebih dulu. Nah, kalau dari situ masih tetap sepi, kita bisa melakukan evaluasi lagi terhadap produk kita. USP di produk kita itu yang harus kita angkat itu sebetulnya apa untuk menarik pelanggan, dan kita harus menentukan target personanya kita itu dengan tepat. Jadi kalau kita punya produk misalkan apartemen seharga 5M, nah tapi target personanya kita itu secara sporadis kan, jadi tidak masuk di situ. Jadi kita mengkhususkan kalau menjual misalkan apartemen seharga 5M, itu targetnya siapa, kita khususkan di sana, kita buatkan edukasi konten untuk orang-orang itu, mereka behavior-nya itu seperti apa, kita gali lagi di situ. Nah, supaya mereka istilahnya itu bisa menilik ke produk kita dulu. Nah, kalau sesuai value yang kita berikan itu sesuai, maka mereka juga akan mempertimbangkan yang di fase ting di sini, mereka akan mempertimbangkan untuk membeli produk kita gitu. Jadi kita bisa evaluasi dari produk kita sendiri, dan kita bisa evaluasi konten-konten seperti apa yang orang-orang pakai. Misalkan kita kan juga
harus melihat kompetitor kita itu bagaimana mempromosikannya, apa yang mereka gunakan untuk mempromosikannya. Mereka mempromosikannya di mana? Mereka pakai iklan berbayar atau tidak? Mereka bahannya itu seperti apa? Nah, dari situ kita akan tahu, oh ternyata produk saya kurang ini. Meskipun kompetitor itu, tapi kita tidak bisa menjadikan kompetitor itu sebagai acuan kita ya, karena kalau kita menjadikan kompetitor itu sebagai acuan produk kita, maka kita itu tidak akan memiliki sebuah keunikan tersendiri di produk kita. Gitu ya Pak Dwi, maaf Pak Ari. Lalu selanjutnya ini dari Happy Food, bagaimana trik dan saran untuk mengetahui kenapa banyak konsumen yang jarang repeat order, padahal sebagian besar mereka mengatakan rasanya enak untuk produk makanan kita, agar mereka bisa berkata jujur untuk review produk kita. Kalau untuk trik dan saran mengetahui kenapa, kita bisa berikan suatu angket ya di sini. Ini Bapak atau Ibu ini dari Happy Food. Kita bisa memberikan suatu angket di situ untuk menilai produk kita. Nah, dari situ kita akan mancing dia menggunakan misalkan voucher lifetime atau voucher yang bisa expired digunakan maksimal 1 bulan setelah mengisi angket. Jadi untuk repeat ordernya itu kita bisa tingkatkan lagi layanan kita ke dia. Maksudnya itu apa yang perlu kita perbaiki. Kita butuh masukan-masukan juga dari mereka, entah itu dari cara bayarnya atau mungkin ada varian rasa yang ingin ditambahkan, atau mereka cari varian rasa ini ternyata nggak ada di tempat kita, atau juga bisa untuk sistem pengirimannya itu ternyata lama. Kita bisa menyediakan beberapa opsi pengiriman yang lainnya, misalkan seperti itu. Atau juga masalah opsi pembayaran. Sekarang kan pembayaran bisa melalui elektronik ya, yang lagi hype kan sekarang pembayaran melalui elektronik. Itu kita bisa manfaatkan di situ. Kita bisa menambahkan seperti pembayaran melalui GoPay, OVO, Dana, atau ya sejenisnya. Nah, dari situ ketika kita sudah tahu kebutuhan customer, kita kan sudah buat list nih dan sudah mengimprovisasi produk kita dari masukan-masukan itu. Nah, ketika kita sudah mengimprovisasi produk kita melakukan brand recall kepada mereka. Ini loh, kita kan otomatis sudah punya database mereka nih. Kita brand recall mereka, istilahnya kita mempromosikannya itu berbeda dengan customer yang baru bergabung. Jadi untuk kadang kan kalau kita broadcast di WhatsApp itu kan formatnya itu sama semua ya. Nah, padahal di situ terdapat beberapa customer yang kategori atau sifatnya itu berbeda, entah itu dia pelanggan baru atau dia sudah melakukan order. Nah, kita maintenance-nya juga harus berbeda di situ. Kita bisa memanggil nama mereka secara personal karena itu juga mengubah cara pandang mereka. Oh, ternyata saya di situ dihargai dan saya di situ diingat sama penjualnya. Saya dulu pernah order ini. Nah, kita bisa berikan lebih personal, informasi secara personal kepada mereka. Nah, ketika kita sudah mengimprovisasi produk kita dan sudah memberikan informasi lagi ke mereka, nah kita bisa berikan lagi add value-nya itu untuk mereka sejauh apa yang mereka inginkan. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan lagi?
Kalau misalkan dirasa cukup untuk pertanyaannya, ini saya kembalikan ke Mbak Wanda sebagai admin. Mungkin bisa menambahkan beberapa informasi lainnya. Mbak Wanda. Iya, terima kasih untuk Bu Rinata untuk materinya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya bisa dilanjut konsultasi online via WA Group yang telah kami buatkan. Baik, sekian pelatihan online kali ini. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di pelatihan-pelatihan online selanjutnya. Baik, wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.